Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alfas Channel. Selamat berjumpa kita di pembahasan tema 3 subtema 1 kelas 5. Sebelum penjelasan ini kita lanjutkan, silakan terlebih dahulu sahabat Alfas Channel tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like, share. Pada kesempatan ini sahabat Alfas Channel, di pembahasan tema 3 subtema 1 ini yang pertama kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas iklan, jenis dan unsurnya. Iklan adalah informasi yang isinya untuk membujuk orang banyak atau khalayak akan tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Kalimat yang digunakan di dalam iklan harus menggunakan kalimat negatif berpola SPOK, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berpedoman kaidah bahasa Indonesia. Dan juga harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita ingin membuat iklan, kita harus memperhatikan media yang akan digunakan. Pertama ada di media cetak, yaitu berupa iklan cetak yang bisa diterbitkan di koran, baliho, poster, dan pamflet yang biasa dipasang di media umum atau di papan pengumuman. Dan juga ada iklan di media elektronik, yang mana iklan itu ditayangkan di TV, iklan di radio, atau iklan di internet. Jika kita akan beriklan di media cetak, kita harus bisa memperhatikan ukuran jenis iklannya. Jika yang pertama ada jenis iklan baris, yang kedua ada kolom, yang ada display. Jika kita ingin membuat sebuah iklan, kita harus memperhatikan unsur iklan. Dan apakah unsur-unsur iklan yang harus kita penuhi? Yang pertama ada perhatian, ya. Iklan mampu menarik perhatian atau minat para konsumen. Yang kedua, minat, menarik minat calon konsumen agar mau membaca, melihat, atau lihat pesan yang disampaikan oleh iklan yang kita tampilkan atau tanyakan. Yang ketiga ada mengandung unsur keinginan, yaitu desire, mampu menggerakkan keinginan calon konsumen untuk memiliki, menikmati, atau memanfaatkan barang atau jasa yang diiklankan. Keempat, rasa percaya. Nah, inilah pentingnya sebuah iklan harus mampu menciptakan kepercayaan konsumen bahwa barang yang kita iklankan adalah kebutuhan calon konsumen tersebut. Yang kelima, ada tindakan berupa adanya bujuk atau rayuan kita kepada calon konsumen untuk segera mungkin membeli barang yang kita tawarkan, jasa yang kita sampaikan. Ini adalah contoh iklan yang bisa kita jadikan contoh pedoman. Yang pertama, iklan itu harus menjelaskan adanya benar pembuat iklan. Jelas itu harus ada judulnya, harus ada kata-kata yang menarik, ya, simple, dan menarik, ya. Terus ada jenis jasa atau produk apa yang kita tawarkan, yang kita tampilkan berupa gambar. Dan berikutnya ada gambar menarik, ya. Ini adalah sebuah iklan yang kita bisa panduan ketika kita iklan. Berikutnya yang kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan ini kita akan membahas hewan ruminansia. Apakah hewan ruminansia? Itu adalah hewan yang memakan tumbuhan atau hewan herbivora, contohnya sapi, kambing, kerbau. Hewan yang memamia artinya adalah hewan yang memakan sebanyak 4 kali. Berikut kita akan lihat bentuk pencernaan sapi. Pencernaan sapi salah satu hewan yang mewakili hewan ruminansia.
kan? Ada esophagus, retikulum, masuk, ada masuk, ada rumen, ada usus halus. Pencernaan pada sapi, kita lihat sistemnya pencernaan ruminansia. Hewan ruminansia yang pertama dari mulut dan esophagus. Sistem pencernaan sapi, coba kita perhatikan. Mulai dari mulut berfungsi sebagai pengunyah makanan. Kedua, kerongkongan, esophagus, tempat jalan makanan setelah ditelan. Ketiga, rumen atau perut besar, tempat penyimpanan makanan sementara sebelum masuk ke retikulum. Ini adalah tempat di mana hewan memamah biak menyimpan makanan setelah dikunyah pertama kali, dan berikutnya pada waktu yang lain akan kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Lalu setelah itu masuk ke retikulum, menyampaikan makanan dengan enzim dan menentukan kekebalan makanan. Yang kelima adalah omasum atau perut kita, mana tempat penggilingan makanan setelah kekebalan makanan dikunyah untuk kedua kalinya. Keenam adalah abomasum atau perut masam, adalah tempat pencernaan makanan setelah senyawa enzim. Kesempatan ini juga kita akan membahas sistem pencernaan ayam atau unggas. Silakan ya, kita lihat bersama, ada paru, esophagus, ada tembolok, ada retikulus, ada giza, ada empedu, ada pankreas, ada hati, ada usus buntu, ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir ada kloaka. Sistem pencernaan pada burung atau ayam atau jenis unggas yang lainnya. Pertama, paru berfungsi sebagai pengambil makanan. Kedua, kerongkongan tempat jalan makanan setelah ditelan. Ketiga, adanya tembolok menyimpan makanan sementara. Yang keempat, ada profetikulus atau lambung kelenjar yang mencerna makanan secara kimiawi. Lima, ada pankreas berfungsi sebagai pencernaan yang menghasilkan enzim. Yang keenam, ada lambung pengunyah, yang mana lambung itu berfungsi untuk mencerna makanan yang hancur secara mekanik. Ketujuh, ada usus halus dan besar yang berfungsi untuk menyerap sari makanan dan air. Yang kedelapan, ada giza atau ampela, organ tubuh ayam yang berfungsi untuk memecah atau melumat makan atau makanan. Yang kesembilan, ada empedu yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan cairan yang diproduksi oleh hati dan membantu makan. 10, ada kloaka. Nah, muatan yang ketiga yang kita bahas adalah ilmu pengetahuan sosial. Kita bahas tentang keragaman. Kita masih ingat di kaki burung Garuda ada gal ika, ya, artinya berbeda-beda tapi tetap. Keragaman sosial budaya sangat mempengaruhi terhadap cara hidup hari-hari di lingkungan kita. Jenis keragaman sosial budaya apa yang ada? Kita yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Jika kita tinggal di daerah perkotaan, tentunya banyak sekitar kita, saudara kita se-Indonesia yang hidup dari beragam suku. Ada suku Batak dari Medan, suku Minang dari Sumatera Barat, suku Dayak dari Kalimantan. Yang kedua juga ada keragaman bahasa, yaitu bahasa Jawa dari suku Jawa, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Minang dari Padang atau Sumatera Barat. Yang ketiga adalah keragaman budaya yang dapat dilihat dari segi bentuk pakaian, rumah adat, tari, alat musik, dan makanan. Yang keempat juga keragaman sosial itu timbul dari keragaman agama. Di Indonesia, agama yang diakui ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apa penyebab faktor keragaman suku bangsa di Indonesia? Yang pertama, perbedaan ras asal.
2 perbedaan geografis, 3 perbedaan latar belakang sejarah, 4 perkembangan daerah, 5 perbedaan agama, 6 kemampuan dalam beradaptasi. Kondisi geografis yang mempengaruhi keragaman suku bangsa disebabkan karena adanya letak strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra antara benua Asia dan Australia. Yang kedua, pengaruh oleh Indonesia sebagai negara kepulauan yang masyarakatnya mengembangkan budaya daerah masing-masing. Ketiga, adanya perbedaan kondisi alam termasuk perbedaan mata pencaharian dan bentuk rumah. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi yang masih terbatas. Terakhir, penerimaan masyarakat dalam perubahan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang SBDP atau Sdn Bhd. Pada tema 3 ini, tema 1 yang akan dibahas tangga nada. Ya. Tangga nada artinya adalah urutan nada yang susun berjenjang mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada minor susun atas 8 not dengan interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kita akan ini. Jadi tangga nada minor, bersifat sedih, kurang semangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagu dengan tangga nada minor adalah Kur dan Berbunga, serta banyak lagu yang lainnya. Sekian penjelasan kita, sahabat Alphas Channel, di tema 3 subtema 1 ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita sampaikan pembahasan tentang tema 3 subtema 4. Silakan diikuti dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.